Terkuak, lahan sawah milik Bengkok Desa Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis yang jadi alih fungsi lahan itu ternyata dijadikan proyek Wakil Bupati Tasikmalaya. Hasil pantauan insiden 24.com di lokasi lahan sawah yang tepat dekat jalan nasional itu sudah terkubur tanah dan bebatuan. Diketahui juga bahwa lahan sawah itu produktif karena terlihat dekat dengan selokan. Bahkan sawah di atasnya terlihat hijau dan airnya mengalir ke bawah dekat dengan lahan sawah yang sudah ditimbun tanah. Hasil konfirmasi insiden dari Kades Cihaurbeti, Ulo Saipullah mengatakan, lahan yang akan dijadikan pembangunan tempat lapangan mini soccer tersebut merupakan lahan sawah desa yang sudah tidak lagi produktif dan dialihfungsikan untuk pembangunan tempat lapangan mini soccer. Itu bekas lahan sawah yang sudah tidak produktif lagi dan akan dialihfungsikan untuk dibangun tempat mini soccer dan sudah hasil musyawarah dari 18 SKPD, kata Ulo, saat dikonfirmasi insiden 24 lewat sambungan telepon, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Menurutnya, izin lahan alih fungsi pun sudah dalam proses oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPRP, Kabupaten Ciamis. Izin alih fungsi sudah proses di Dinas PUPRP Ciamis, izin keseluruhannya sudah lengkap, ucap Ulo. Kades Cihaurbeti menyebut, bahwa lahan yang akan dijadikan pembangunan lapangan mini soccer dan telah mengantongi izin lengkap dari 18 SKPD tersebut, milik Wakil Bupati Tasikmalaya. Ia itu milik lahan Wakil Bupati Tasikmalaya, namun pembangunan untuk mendirikan bangunannya belum dilakukan, masih pengurugan tanah, ujarnya. Ulo Saipullah menambahkan, pemilik lahan menginginkan bahwa kedepannya lahan yang akan dijadikan mini soccer itu dapat dimanfaatkan bagi masyarakat serta memajukan Desa Cihaurbeti, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPRP Kabupaten Ciamis, Haji Andang Firman Triyadi mengatakan, bahwa lahan tersebut terdaftar dan masih masuk sebagai areal LSD. Dan untuk lokasi lahan tersebut atas permohonan masih dalam berproses. Ditambahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Kabupaten Ciamis, Rudi S.E. Terkait izin alih fungsi lahan yang akan dijadikan mini soccer di Cihaurbeti masih dalam berproses di Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis. Izin alih fungsi lahannya belum keluar masih dalam proses di Dinas PUPRP, kata Rudi saat dikonfirmasi insiden 24.com, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Menurutnya, pihaknya masih menunggu surat izin itu keluar dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPRP. Ya nanti setelah izinnya selesai di PUPRP, kita sesuai fungsi dan tugasnya paling mengeluarkan rekom-rekom seperti bidang usahanya apa terus PBG-nya dan lainnya, ujarnya. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya. Adapun untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Ciamis memiliki fungsi, seperti halnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal. Selain itu memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu satu pintu, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Ditambahkan fungsional DPKP Kabupaten Ciamis Titin Kartini, SP pada insiden 24.com, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Hingga saat ini belum ada, mungkin lahan yang akan dijadikan alih fungsi tidak masuk ke lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B, kata Titin Kartini. Menurutnya, biasanya pihaknya diminta merekomendasi jika lahan yang akan dialihfungsikannya masuk pada LP2B. Namun, titik lahan tersebut tidak masuk pada LP2B. Kita sudah melihat kembali dari peta ternyata lahan itu nggak masuk LP2B. Makanya pihak tata ruang dan perizinan tidak meminta rekom ke kita, ujarnya. Titin, selaku analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda, menuturkan, Undang-Undang LP2B yang digulirkan pada tahun 2009 itu, baru ditindaklanjuti di Kabupaten Ciamis pada tahun 2014. Dan lahan-lahan mana saja yang masuk pada LP2B itu dinaungi oleh Perda RT/RW PRT/RW. Ketika dulu Pangandaran masuk Ciamis lahan yang masuk LP2B sekitar 17.000 hektar.
Semenjak Pangandaran lepas dari Ciamis dan LP2B ada revisi pada tahun 2013 sampai tahun 2014, kita sudah ajukan bahwa lahan Ciamis masuk pada LP2B dengan harapan agar lahan pertanian tidak semakin berkurang, tuturnya. Namun, pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perda RT/RW PRT/RW itu memiliki rencana ruang dari berbagai sektor selain dari ketahanan pangan, salah satunya untuk pemukiman perkotaan, daerah khas, kawasan lindung, daerah resapan dan lainnya. Makanya dari semua yang kita ajukan itu tidak semuanya forum menyetujuinya, karena ada titik kawasan yang tidak masuk LP2B dan itu sudah disepakati dalam forum, sehingga dijadikan perda, pungkasnya. Titin pun sangat menyayangkan apabila ada lahan sawah yang dilindungi dijadikan alih fungsi. Tetapi, menurutnya semua itu ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Dihubungi insiden24.com lewat WhatsApp dari salah satu ajudan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya membenarkan bahwa itu milik Wakil Bupati Tasikmalaya.